Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat melakukan belajar dari rumah. Nah, sekarang kita sudah memasuki minggu kedua ya. Kita tetap berdoa supaya kita segera bisa bertemu di sekolah. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Pelajaran PLH ya. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat datang di channel YouTube Bu Risa. Semoga melalui channel YouTube ini kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang lingkungan dan jenis lingkungan. Lingkungan itu ada dua jenis ya. Lingkungan apa saja? Biotik dan abiotik. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita mengenal dulu apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan yang meliputi makhluk hidup beserta segala komponen yang ada di dalamnya. Perhatikan coba gambar yang Ibu tampilkan. Di sini kira-kira lingkungannya di mana ya? Di sekolah atau rumah kira-kira? Ya, ini lingkungan sekolah. Di sini ada lingkungan hidupnya, yaitu makhluk hidup, ada siswa, dan benda-benda mati seperti bis, kemudian ada jalan. Ya. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa lingkungan hidup itu ada dua jenis. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Biotik terdiri dari apa? Terdiri dari makhluk hidup ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kalau abiotik terdiri dari benda-benda mati, seperti batu, air, udara, dan cahaya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara melestarikan lingkungan biotik. Bagaimana sih usaha melestarikan lingkungan biotik? Pertama, kita akan membahas cara melestarikan hewan. Menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan? Ya, dengan merawatnya, tidak berburu sembarangan ya. Jadi di sini cara pertama untuk melestarikan hewan yaitu melarang kegiatan perburuan liar. Kemudian yang kedua, memelihara hewan ternak. Nah, yang ketiga, mengembangkan suaka marga satwa. Apa sih suaka marga satwa itu? Suaka marga satwa ialah tempat untuk melindungi hewan. Yang keempat, menjaga kebun binatang. Karena kebun binatang adalah tempat hidup hewan-hewan ya. Jika kebun binatang tidak dijaga, di mana mereka akan hidup? Yang kelima, melakukan kegiatan penghijauan. Kenapa ini termasuk cara melestarikan hewan? Karena banyak hewan yang hidup sumber makanannya dari dedaunan atau tanaman, sehingga perlu penghijauan. Selanjutnya, kita akan membahas cara melestarikan tumbuhan. Pertama, yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi, hutan yang sudah ditebang pohonnya harus ditanam kembali supaya segera ada pohon untuk melindungi pemukiman warga yang berada di daerah hutan tersebut. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Jadi, pohon yang akan ditebang itu dipilih. Tidak semua pohon ditebang. Yang keempat, melakukan sistem tebang tanam. Ini mirip dengan reboisasi. Setelah menebang pohon, dilakukan penanaman kembali supaya tumbuh pohon yang baru. Yang kelima, mengembangkan hutan lindung. Hutan lindung ini untuk melindungi berbagai macam tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara melestarikan lingkungan abiotik atau lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati. Pertama, cara melestarikan air. Apa saja caranya? 1. Tidak menebang pohon sembarangan karena pohon menjaga tanah resapan. Yang kedua, menjaga sumber mata air. Ada yang tahu sumber mata air di mana?
Ya, salah satunya di gunung ya. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah atau limbah ke sungai atau laut, sehingga air masih bisa kita manfaatkan ya. Jika airnya kotor, banyak sampah atau limbah, airnya tercemar, tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya, cara melestarikan udara. Pertama, menggalakkan penanaman pohon atau tanaman hias di sekitar kita, sehingga udara tetap terasa segar. Yang kedua, mengurangi penggunaan gas freon pada AC dan kulkas. Gas tersebut tidak baik untuk udara, sehingga udaranya juga tidak baik untuk kita hirup. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, hal ini dimaksudkan agar udara tetap bersih, sehingga udara tetap sehat kita hirup. Selanjutnya, cara melestarikan tanah. Pertama, tidak membuang sampah plastik ke tanah karena plastik sulit terurai. Jika banyak plastik di tanah, maka tanahnya akan kotor. Yang kedua, tidak membuang cairan limbah ke tanah. Nah, jika banyak limbah ke tanah, maka tanaman tidak bisa tumbuh karena tanahnya beracun, banyak limbah. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di tanah yang gundul, sehingga tanah pun terhindar dari retakan-retakan tanah. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang, kalian diskusikan dengan orang tua. Kenapa kita perlu melestarikan lingkungan biotik dan abiotik? Diskusikan ya, kemudian tulis jawabannya di buku tulis dan laporkan ke Bu Risa melalui foto WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga apa yang Bu Risa sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.